Podcast Martabak. Mari cerita bersama Bakti. Halo semua, selamat datang di podcast Martabak. Mari cerita bersama Bakti. Ketemu lagi nih dengan saya, Dinda, yang akan menjadi host dalam acara podcast kali ini. Namun, berbeda seperti episode-episode podcast sebelumnya, saya kedatangan host lagi nih. Jadi, kali ini saya ditemenin dengan teman baru. Jadi, hostnya ada dua, teman-teman Baktizen. Langsung aja kali ya, saya kenalkan Mas Ihsan Setiawan. Halo semua. Nah, Mas Ihsan nih sebagai host baru dan pendatang baru di podcast Martabak kali ini, boleh kali ya Mas Ihsan dikenalin ke teman-teman Baktizen yang belum kenal sama Mas Ihsan? Oke, kalau gitu. Sebelumnya makasih banget nih Kak Dinda, karena kalau di komunitas kita pakai nama kakak gitu ya. Kakak, oke. Jadi terima kasih Kak Dinda sudah mengundang kami ya untuk hadir di sini gitu ya. Karena kalau yang satu lagi mungkin kita sembunyiin dulu karena itu memang treasure ya, narasumber satu lagi. Betul. Nah, tapi perkenalkan aku adalah Ihsan gitu. Nama saya Muhammad Ihsan Setiawan. Saya dari Direktorat Layanan Telekomunikasi dan Informasi untuk Masyarakat dan Pemerintah, yang dimana setelah infrastruktur telah dibangun oleh Bakti, kami melakukan pemanfaatan positif kepada masyarakat di wilayah pelayanan universal dan telekomunikasi dan informasi. Kami melakukan pemanfaatan di wilayah pelayanan universal, telekomunikasi dan informatika yang pastinya sudah dibangun dengan infrastruktur Bakti, baik akses internet maupun dari tower BTS yang telah dibangun. Nah, untuk kakak-kakak kami semua gitu ya, untuk itu kakak-kakak kami semua melakukan pemanfaatan ini nggak sendiri loh kakak. Oke. Tapi kami melakukan pemanfaatan infrastruktur ini juga bareng dengan berbagai macam kelompok masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Oke, Jadi gitu ya, kita ini memang membangun untuk negeri dan memang ujung-ujungnya pembangunan untuk negeri itu harus dimulai dari daerah-daerah. Seperti itu, Kak. Oke, sepertinya dengan teman-teman rekan-rekan yang membantu Bakti itu suatu komunitas gitu ya berarti, Mas Ihsan? Baik, kalau misalnya kami gitu ya, banyak kelompok masyarakat yang kami sasar untuk melakukan pemanfaatan teknologi digitalnya Bakti, itu juga melalui komunitas-komunitas gitu. Jadi nggak cuman dengan kelompok masyarakatnya, tapi kita juga bekerja sama membangun komunitas, relasi dengan masyarakat di daerah untuk dapat melakukan pemanfaatan infrastruktur Bakti yang telah dibangun untuk mencapai pemanfaatan yang sangat positif. Baik, jadi komunitas-komunitas ini yang akan menjadi garda terdepan nih jatuhnya, yang dapat memanfaatkan segala infrastruktur yang udah dibangun oleh Bakti. Jadi komunitas Bakti gitu ya Kak biasanya? Benar. Nah, kami itu punya komunitas namanya Bakti E-Community. Oke, Nah, Bakti E-Community. Boleh benar dijelaskan banget. Kak Ihsan itu apa? Iya, I-nya bukan email ya Kak. Bukan ya. email ternyata, Iya. teman-teman Baktizen. I-nya itu adalah online atau misalnya kita sebut dengan internet ya. Jadi maksudnya Bakti Community itu adalah komunitas digital Bakti. Yang dimana anggota komunitas digital Bakti merupakan alumni-alumni dari semua kegiatan yang sudah direktorat kami lakukan, yaitu kegiatan pemanfaatan teknologi digital melalui fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat. Kemudian alumni-alumni tersebut kami berdayakan dengan pelatihan-pelatihan dan materi-materi sehingga menjadi champion atau menjadi contoh yang bisa membagikan ilmunya ke masyarakat di sekitarnya. Seperti itu. Oke, keren banget berarti ya Kak Betul. Ihsan. Kalau boleh tahu, apakah ada sektor-sektor tertentu yang dari komunitas ini, apakah ada tersebar di berbagai sektor? Benar Kak. Jadi kan pastinya ketika kita membuat program ini gitu, kami juga ingin mendukung program pemerintahan yang dimana berbagai macam sektor pemerintah itu diutamakan untuk pembangunan baik dari pusat maupun dari daerah. Terutama untuk sektor digitalisasi yang kami sasar adalah sektor pendidikan, literasi digital, UMKM, pariwisata, sektor platform dan komunitas digital, dan serta yang paling sekarang lagi diutamakan adalah sektor agrikultur. Agrikultur, oke. Berarti benar-benar dari segala sektor udah disupport nih, udah berbagai komunitas-komunitas yang ada yang dapat memanfaatkan infrastruktur Bakti dan meningkatkan transformasi digital di Indonesia. Keren banget ya Kak Ihsan ya, ternyata bermanfaat sekali berarti ya program-program dari Bakti ini.
Benar, karena yang kita lakukan gitu ya, memang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan kami hanya mendukung bagaimana pemanfaatan digitalisasi teknologi yang sudah ada itu dapat mendukung kemampuan masyarakat berkembang secara positif dan tentunya internet yang kami gunakan dapat digunakan secara maksimal. Oke, seperti itu. Berarti menarik sekali ya, Bakti, infrastrukturnya, serta komunitas-komunitasnya yang disebut dengan Bakti Community. Ya, Bakti Community. Bakti Community. Nah, sebenarnya narasumber kita selanjutnya nanti yang kita sembunyiin ya, Kak Ihsan, merupakan salah satu founding members-nya. Oh iya, saya kayaknya baru tahu deh, Kak. Ya, saya baru kasih tahu juga tadi Oh, iya. soalnya. Oke, baiklah. Nah, tapi pokoknya buat teman-teman Baktizen juga baru tahu. Benar, oke. Nah, jadi nanti bintang tamu kita yang sangat spesial ini merupakan founding members dari Bakti Community. Tapi nanti dulu ya kali Kak Ihsan kita perkenalkannya. Saya mau bahas juga nih Kak Ihsan tentang, karena sebelum podcast ini, tadi tuh teman-temannya Kak Ihsan melakukan sosialisasi. Yakin teman saya? Teman-temannya sih, tadi Oke, saya udah oke. cek soalnya. Baik. Kenal soalnya. Oke. Kak Ihsan, jangan melarikan diri Kak Ihsan. Baik. Jadi boleh diceritain mungkin ya, sosialisasi apa sih yang tadi Kak Ihsan dan rekan-rekan lakukan? Oke, Kak Dinda. Jadi Kak Dinda gitu ya, ini sama Bapak Ibu, rekan-rekan semua, saudara kami semua yang ada di podcast kali ini, bahwa sekarang kami memiliki peraturan dari Menteri Komunikasi dan Digital yang terbaru, yaitu Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026, yang dimana di sini diturunkan dari peraturan pemerintah terkait dengan Tunas. Tahu nggak Kak, Tunas Kak? Apa itu Kak Tunas? Tunas sih kalau yang ada di pikiranku ya Kak. Jangan toge, jangan cambah. Nah, itu lagi Kak yang aku pikirin. Jadi Bukan suatu ya? bibit gitu maksudnya. Oke. Kalau yang mungkin teman-teman Baktizen juga mikirnya Tunas ya pasti bibit. Tapi benar, itu adalah bibit generasi emasnya Indonesia. Oh, seperti itu. Ya, jadi Tunas yang kita maksud adalah tata kelola perlindungan ruang anak di digital. Oke, jadi kalau bibit berarti kan mengarah ke anak kecil, bukan anak Betul. kecil ya, maksudnya yang masih apa ya ngomongnya? Yang masih kecil lah intinya. Toddler, kayaknya masih kecil. Yang anak-anak di bawah umur yang harus Betul. kita lindungi. Jadi apakah PP Tunas ini melindungi, emang tujuannya untuk melindungi anak-anak aja? Seperti itu. Jadi sebenarnya di dalam PP Tunas ini itu dibagi berbagai macam klasifikasi umur gitu ya. Dari mulai umur 0 tahun sampai ada yang sampai 16 tahun gitu ya. Dan setiap regulasi itu dibuat sesuai dengan umurnya masing-masing atau klasifikasi umurnya masing-masing. Jadi dari umur berapa sampai berapa mereka harus apa gitu ya. Dan dari umur yang udah besar sekalipun kayak misalnya umur 16 tahun ketika misalnya mereka sudah diperbolehkan menggunakan media sosial atau menggunakan ruang digital dengan bebas, mereka harus seperti apa. Jadi memang peraturan ini itu dibuat per klasifikasi umur yang memang mengatur secara detail apa saja sih yang harus dilakukan. Jadi ini bukan tugasnya satu orang nih Kak ya. Jadi semuanya harus benar-benar bisa paham gitu ya terkait dengan PP Tunas ini, mulai dari orang tua, mulai dari anak, mulai dari penyedia aplikasi, itu semuanya harus menjadi ekosistem yang saling mendukung dalam penerapan PP Tunas ini. Balik lagi, ini adalah Tunas negara ini, Tunas bangsa gitu. Sehingga mari kita jaga Tunas bangsa ini di ruang digital supaya mereka bisa berdaya dengan secara positif. Setuju banget sih Kak Ihsan. Jadi karena Tunas bangsa kan otomatis akan menjadi generasi penerus nih. Bener. Generasi penerus bangsa Indonesia. Jadi sudah tugasnya kita sebagai negara, sebagai jatuhnya ya kita sebuah komunitas yang sangat-sangat besar. Betul. Yang semuanya mempunyai peran untuk melindungi generasi baru. Jadi betul. Jadi PP Tunas ini sebenarnya gunanya juga selain melindungi anak-anak dari pornografi, perundungan cyber, adiksi dan eksploitasi data, PP Tunas ini juga bisa melindungi dan membantu orang tua. Jadi mereka tidak berjuang sendiri, Kak Ihsan, untuk melindungi anak-anak mereka di dunia digital. Betul sekali itu Kak Dinda. Karena memang
satu ekosistem gitu ya, dari mulai anaknya, dari mulai orang tua, pemberi regulasi seperti pemerintah maupun penyedia aplikasi, semuanya harus bersama-sama menyadari bahwa penting untuk kita memantau atau menyuguhkan konten-konten berkualitas untuk generasi bangsa kita. Betul, Kaisan. Jadi sebenarnya mungkin negara ini memiliki tujuan untuk menciptakan ruang aman digital ya. Betul. Bagi seluruh masyarakat dari berbagai tingkatan, dari anak kecil, orang dewasa, sampai mungkin orang tua juga yang memang sekarang kan dunia sudah digital semua ya, Kaisan, semua Betul digitalisasi. sekali. Jadinya ya semuanya harus dijaga, semuanya harus merasa aman di ruang digital. Nah, ngomong-ngomong lagi Kaisan, berarti nyambung kali ya tadi sosialisasi dengan podcast serta narasumber kita yang akan saya perkenalkan kali ini, Kaisan. Oh iya. Jadi cocok Oke. banget ya. Cocok banget nih temanya kali ini, yaitu Ruang Aman Digital dari Pendidik untuk Siswa bersama Bakti e-Community. Itu dia teman-teman Baktizen, tema kita kali ini. Kaisan udah tahu belum temanya seperti itu hari ini? Baru tahu sih Kak, tapi apapun itu kayaknya kalau misalnya Bakti Community sih lanjut Aja apapun Lanjut itu ya. ya, gitu. Pokoknya semuanya selalu berkualitas kalau Bakti Community. Betul. Nah, buat teman-teman Baktizen yang udah penasaran kali ya, siapa sih narasumber kita kali ini? Karena bosan nih ngeliatnya Kak Dinda sama Kak Isan mulu yang dari tadi ngomong. Ya kan, langsung aja kali ya. Saya perkenalkan Kakak Yulvin Roslin Mendome. Halo Kak semuanya. Yulvin. Halo. Halo, jadi teman-teman Baktizen yang mungkin ini juga yang bikin episode kali ini spesial. Biasanya kan narasumbernya datang langsung ya ke kantor Bakti. Kali ini Kak Yulvin kita datangkan tapi dari Zoom ya kan. Tapi tetap kelihatan kalau di kantor Bakti terlihat mukanya. Saya bisa lihat kan, saya bisa lihat. Tetap semangat dan tetap cemerlang ya Kak Yulvin, seperti Iya. biasanya ya. Amin, amin. Sehat Kak Yulvin? Apa kabar? Sehat Kak, sejauh ini sehat, kuat, dan tetap bersemangat. Yeay. Kita juga ngeliat Kak Yulvin jadi semangat nih. Siap. Buat teman-teman Baktizen, oh ya Kak Yulvin, kan teman-teman Baktizen baru pertama kali nih ketemu sama Kak Yulvin. Boleh ya Kak Yulvin perkenalkan diri dan menyapa teman-teman Baktizen juga? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Kak Dinda, Kak Iksan yang luar biasa. Perkenalkan teman-teman Baktizen, saya Yulvin Roslin Mendome. Saya seorang guru ya yang selama ini bekerja di sekolah tentunya. Saya bekerja sebagai guru baru 21 tahun ya tahun ini. Kak Yulvin baru 21 tahun dibilang baru ya? Iya dong Kak, karena perjalanannya masih setengah lagi dong gitu kan. Setuju, masih panjang Iya. perjalanan. Masih panjang. Jadi jangan dianggap yang masih, karena kalau bilangnya udah 21 tahun kesannya udah lama begitu. Jadi bilangnya baru supaya tetap semangat Betul, di setuju. perjalanan ke depannya gitu ya Kak. Jadi saya berasal dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebuah pulau kecil yang berbatasan langsung dengan daerah Filipina, namun tetap punya semangat dan inovasi yang luar biasa dan tidak tertinggal. Buktinya kami boleh ada bersama dengan Bakti e-Community sampai hari ini. Terima kasih. Ya, dan sampai hari ini pun kami tetap berada di komunitas ini dan tetap eksis dengan semua kegiatan yang ada. Jadi mungkin perkenalannya seperti itu Kak. Oke, terima kasih ya Kak Yulvin. Buat teman-teman Baktizen juga senang sekali bertemu dengan Kak Yulvin karena saya juga sejujurnya mungkin Kak Isan udah pernah beberapa kali ya ketemu Iya. Kak Yulvin. Kalau aku baru pertama kali nih ketemu Kak Yulvin, jadi samalah sama teman-teman Baktizen. Tapi makasih juga ya Kak Yulvin sudah bersedia, udah menyisihkan waktunya untuk menjadi narasumber kita di podcast Martabak. Iya kan, jadi Kak Yulvin kan tadi mention ya kalau Kak Yulvin itu baru 21 tahun menjadi guru, ya kan. Nah, berarti sebagai pendidik nih akan sangat apa ya Kak Isan sangat Selalu berhubungan sama bertemu PP ya, Tunas. selalu bertemu dengan hal tersebut karena anak-anak sekarang pasti semuanya udah kenal gadget ya Kak Yulvin ya. Jadi pasti semuanya
pengen gitu bisa menggunakan gadget gitu ya untuk kesehariannya mereka. Pasti Kak Yulvin di kehidupan sehari-hari dalam mengajar juga pasti sudah menggunakan teknologi-teknologi digital tersebut. Betul. Nah, sebagai pendidik mungkin ya Kak Yulvin, saya ingin bertanya nih Kak Yulvin, menurut Kak Yulvin tuh kan seperti yang tadi kita sudah bahas tentang PP Tunas, ya kan? Apakah untuk menurut Kak Yulvin sendiri itu bagaimana sih tentang dari sisi pendidik itu, pendapat Kak Yulvin tentang PP Tunas itu seperti apa? Iya, begini Kak ya. Saya ketika mendengar, kebetulan juga saya ikut ya kegiatannya tadi pagi. Ketika mendengar secara rinci penjelasan tentang PP Tunas ini, saya langsung dalam hati saya, karena kita adalah orang-orang yang tadi seperti kakak bilang, yang setiap hari nih bertemu dengan anak-anak kita. Saya dari sudut pandang sebagai seorang orang tua yang dulunya hanya berjuang sendiri untuk menghadapi dunia digitalisasi ini, kemudian saya ada sebagai orang tua di rumah, kemudian orang tua di sekolah. Dengan adanya PP Tunas ini menjadi sesuatu pencapaian yang luar biasa menurut saya, menjadi payung dan kekuatan hukum bagi kita bersama untuk menjaga anak-anak generasi kita. Dan ini sangat baik, ini program yang sangat baik Kak, dan saya sangat bersyukur dengan adanya ini. Kita mulai menerapkan ini sebenarnya, karena di Sulawesi Utara khususnya sejak bulan dikeluarkannya peraturan menteri ini, sekolah itu langsung bergerak karena sudah mendapat surat langsung dari gubernur untuk bagaimana menggunakan gadget di sekolah, pembatasan gadget di sekolah itu seperti apa, penggunaannya anak bijak seperti apa, dan ketika ada lahir PP ini, saya sangat bersyukur ini menjadi sesuatu yang membantu kami selama ini, baik sebagai orang tua di rumah maupun sebagai orang tua di sekolah, dan ini sangat luar biasa. Menurut saya ini pencapaian yang luar biasa. Siap, baik Kak Yulvin. Ini kayaknya Positif ya? Positif banget ya untuk Kak penerimaannya ya. Kak, aku pengen nanya sama Kak Yulvin boleh? Boleh dong Kak. Boleh dong. Boleh dong. Baik. Jadi Kak Yulvin gitu kan. Ini kan kalau Kak Yulvin nih sudah bisa ya menerima adanya PP Tunas ini dengan baik gitu kan ya. Nah, kalau misalnya sekarang keadaannya seperti apa Kak? Kalau misalnya di sekolah, ketika mereka tahu nanti mungkin terkait dengan ruang aman digital gitu ya, apa yang kira-kira mereka pikirkan? Lalu misalnya dalam keseharian siswa itu sekarang ruang aman digital itu digunakannya seperti apa, dan kira-kira tahu nggak sih mereka sebenarnya kalau menggunakan ruang aman digital itu harus memenuhi standar tertentu untuk dikatakan positif, dan tahu nggak mereka kadang-kadang yang mereka lakukan itu bisa jadi buruk atau tidak di dalam ruang digital, tahu nggak terhadap resikonya? Oke baik Kak. Saya dalam keseharian saya Kak, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, memang saya sangat dekat bergaul dengan anak-anak remaja. Secara mentally mereka itu ya, saya yakin benar mereka belum siap sebenarnya dengan dunia digitalisasi. Anak-anak kita belum siap. Makanya kenapa terjadi hal-hal yang saya harus katakan dalam bahasa kiasannya mengerikan sebenarnya Kak. Mengerikan kalau ini dibiarkan tanpa berjalan ada payung hukum yang jelas untuk membatasinya. Kita kayak makan buah si malakama ya Kak. Di satu sisi dalam dunia yang terus berputar, kita dituntut untuk bisa menguasai dunia digitalisasi. Di sementara efek negatif yang kemudian timbul dari hal ini menjadi sesuatu yang mengerikan. Saya kebetulan suami saya juga seorang guru, dia guru olahraga. Kami berdua sering ngobrol hal ini Kak. Pulang sekolah di mobil kita setiap hari mereview apa yang kita alami. Dalam hati ini udah sekitar 5 tahun terakhir menjadi sebuah pertanyaan, apakah ini akan dibiarkan begini Kak? Bahwa anak-anak kita akan tumbuh menjadi generasi kayak zombie zaman now begitu Kak ya. Ini contoh sederhana case yang saya hadapi di dalam kelas. Ketika guru masuk, mereka tidak lagi memberi salam, mereka asik main game. Itu kalau waktu kita belum adakan pembatasan ini Kak. Karena apa? Orang tua di rumah juga tidak berdaya, pada akhirnya ada di titik itu yang tidak bisa berbuat apa-apa. Anak hanya bisa ditaklukkan dengan gadget. Dan itu real terjadi di depan mata kita. Nah kemudian di sekolah,
Mereka menggunakan, guru masuk mereka tidak memberi salam, ketika guru menjelaskan mereka tidak memperhatikan, ketika ditanya mereka tidak paham, ketika ada pertanyaan tertentu semua harus menggunakan AI. Dan kemudian kita berefleksi, beberapa orang tenaga pendidik, teman-teman saya, mau sampai kapan kita seperti ini, Kak? Jadi kalau di sekolah saya dengan kesadaran-kesadaran ini, Kak, terima kasih juga kepada Bakti Komdiji yang telah menghentar saya dan salah seorang teman saya di tahun 2013 untuk mengikuti kegiatan di Jayapura sebenarnya tentang literasi digital. Dari sana kita mulai sadar bagaimana kita akan mengaplikasikan ini di dalam sekolah nantinya. Jadi mulai waktu kita pulang dari sana, kita mulai teman-teman guru itu melihat ini sampai di mana kita akan biarkan. Kita butuh, tapi jangan sampai kita kebablasan dengan ini. Artinya kita mau bahwa digitalisasi ini tetap dalam kontrol dan kendali kita semua, termasuk anak-anak. Jadi di sekolah saya sebelum keluar peraturan ini pun dengan kesadaran penuh kami mulai membatasi contoh. Anak itu ke sekolah, sampai di sekolah sudah ada keranjang, semua anak akan mengisi handphonenya di keranjang itu. Tapi sebelum tindakan itu kita lakukan, kita sudah lakukan sosialisasi kepada orang tua. Bahwa ketika ingin menghubungi anak, itu jamnya sampai sekian, sesudah itu silakan hubungi guru. Kemudian anak-anak kita itu belajarnya, gini, jadi kalau di bahasa Inggris di jam saya, jika pembelajaran hari itu sebisa mungkin saya gunakan medianya, kalaupun videonya sudah di-download atau apa itu kita tidak gunakan handphone. Tapi kalaupun ada aktivitas yang dimana anak-anak harus pakai handphone, contohnya kita untuk finalnya kita ukur kemampuan anak itu dengan menggunakan permainan yang ada di Kahoot contohnya. Saya yang akan ambil itu di ruangan satpam, Kak, di tempat satpam di loker itu. Kemudian saya guru yang akan bawa, saya akan serahkan ke anak-anak. Pulang dari selesai kegiatan saya yang akan bawa kembali ke lokasi satpam itu. Di situ kita melihat perbedaan yang sangat jelas. Anak yang dulunya diam di dalam kelas, anak yang dulunya dibilang diam tapi sebenarnya sedang terjadi sesuatu yang luar biasa negatif sebenarnya di dalam diri anak-anak kita pada waktu itu. Tapi dengan apa yang sudah kita lakukan, kita mulai lihat anak itu di jam istirahat mulai ambil gitar, dia mulai duduk di bawah pohon, ngobrol sama temannya, yang selama ini kita tidak lihat. Nah, jadi itu, Kak, yang kita alami langsung setiap hari, dan makanya saya sangat bersyukur, sekali lagi sangat bersyukur. Dan ketika memang awal-awalnya itu tidak mudah. Memang benar, tidak mudah. Seperti yang Kak Iksan tadi bilang, apalagi untuk anak-anak yang sederajat SMA, oh luar biasa, itu banyak hal komentar mereka. Tapi sekali lagi, kita guru, kita percaya bahwa kita punya kendali terhadap anak-anak kita. Kalau kita sebagai guru dan kita sudah punya mindset takut untuk dimusuhi, takut untuk oleh anak-anak, itu jauh lah. Jadi sebagai guru kita harus punya keyakinan dulu bahwa anak-anak ini ada di tangan kita dan harus benar-benar kita jaga. Dengan maksud yang baik kita kasih tahu ke anak-anak. Nah, dengan adanya payung hukum ini, maka anak-anak akan semakin sadar bahwa kalau tidak dilakukan berarti kita melanggar, ada aturannya, ada akibatnya. Dan sangat bersyukur sehingga saat ini sekolah itu benar-benar punya kekuatan hukum untuk bertindak pada akhirnya. Ya, jadi benar-benar kegiatan literasi secara digital itu tetap ada, tetapi memang sudah mulai pelan-pelan terkontrol, tidak seperti yang lalu. Nah, di sekolah yang menjadi masalah berikut adalah sekolah dengan jumlah murid yang besar, Kak. Ini tidak mudah. Karena contoh sederhana di sekolah tertentu, anak-anak sekarang kan mereka akan meminta gadget yang iPhone berapa itu kan. Iya. Ketika kita kumpul, terus terjadi lecet mungkin atau apa mungkin. Oh, dia komplain, dia marah, dia mau minta sekolah ganti atau dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi sekarang di setiap kelas itu, di sekolah besar tidak bisa seperti sekolah kecil yang bisa dikumpul di loker satpam. Jadi itu di sekolah yang besar itu nanti ada, biasanya sekolah-sekolah itu sudah mulai punya loker di tiap kelas. Nah, itu peran wali kelas paling besar untuk mengatur itu di situ sekarang, Kak. Tetapi sekali lagi di Sulawesi Utara dengan adanya payung hukum ini dan mulai diterapkan di sekolah-sekolah, saya tidak memandang dari sekolah yang lain ya, Kak. Yang saya pandang dari sekolah saya yang betul-betul saya lihat setiap hari,
itu terjadi perbedaan atau suasana yang cukup berbeda dan cukup baik menurut saya. Dengan harapan ini akan terus berlanjut ya Kak. Ini akan terus berlanjut dan sangat baik ya Kak. Menurut saya ini harus terus di apa ya? Digaungkan atau disosialisasikan. PR kita guru sekarang kan bukan cuma anak Kak, tapi orang tua juga. Betul. Kadang kita butuh sosialisasi bukan cuma untuk anak, Betul. bahkan perlu adanya sosialisasi tentang literasi digital di orang tua, kelas orang tua. Betul. Iya, karena banyak orang tua kita sekarang sebenarnya adalah orang tua yang tidak siap menjadi orang tua. Dan mereka akhirnya menjadi PR guru juga yang di sekolah. Iya, Semangat kayak itu. Ilvi. Iya. Mungkin itu ya yang terjadi sekarang di sekitar kita Kak. Tapi dengan adanya peraturan ini, saya sekali lagi merasa sangat berterima kasih punya kekuatan hukum untuk bertindak setidaknya Kak gitu. Oke Kak Yulvin, berarti Kak Yulvin itu suatu saya juga baru mendengar nih Kak Yulvin, maksudnya semakin terbuka lah sekarang. Ternyata situasi di Indonesia di lingkungan sekolah tuh seperti itu ya, suatu hal yang menantang juga bagi guru-guru. Ya, jadi mungkin dengan adanya PP Tunas juga jadi sangat terbantu juga ya Kak, walaupun maksudnya guru-guru kan jatuhnya sebagai orang tua di sekolah ya, dimana mungkin dengan adanya PP Tunas yang mengatur juga membantu orang tua di rumah, lalu juga PP Tunas berperan di sekolah, dimana ada guru-guru yang berperan sebagai orang tua di sekolah siswa, seperti itu. Ya, tapi yang menjadi pertanyaan aku juga nih, Kak Yulvin, kalau misalnya dari cerita Kak Yulvin kan sepertinya sekolah Kak Yulvin, apalagi Kak Yulvin sebagai aktif juga ya dengan Bakti Community, jadi sangat terekspos lah dengan dunia digital, transformasi digital, peraturan-peraturan baru dari Komdigi, semuanya yang tentang digitalisasi itu lebih terbuka gitu. Tapi apakah Kak Yulvin mempunyai masukan atau saran untuk guru-guru yang belum terekspos Kak Yulvin? Jadi apakah ada langkah-langkah bagi guru-guru atau tips bagi guru-guru untuk mereka mengaplikasikan PP Tunas ini ke sekolahnya? Bagaimana itu Kak Yulvin? Oke, baik Kak. Saya mulai dari awal, yang fenomena yang saya lihat kebanyakan sekarang ya, ini jadi PR kita bersama juga di dunia pendidikan. Please, rekrutmen guru, cari guru yang benar-benar mau jadi guru. Itu aja dulu. Iya sih, itu benar. Itu benar. Karena Itu Kak, benar. dengan kondisi ekonomi atau finansial seorang guru dan hatinya Sekarang itu ya. sebenarnya ya, kan kebanyakan sekarang gini, tidak ada pekerjaan, oke guru bisa diterima tanpa tes yang gini-gini, yang penting saya punya kerja jadi guru. Ini akan menghasilkan guru yang, sorry to say ya, jujur akan sangat, karena saya melihat contoh sederhana, guru kan itu role model ya. Siswa itu akan, kalau ada guru satu yang ngomong kayak gini, ini kenapa dia begini ke saya, kenapa dia nyahut ke saya, kenapa dia gini ke saya refleksikan ke diri saya. Kita akan disikapi anak seperti itu. Kita dulunya gurunya gimana dulu gitu. Contoh sederhana, di kelas kita suruh anak, ayo buat tugasnya, jangan cuma main game, jangan cuma main handphone. Tapi pada saat anak sedang membuat tugas, si gurunya ini justru lagi scrolling media sosial. Gimana? Dia tidak mengawasi anak yang, ya kan, anak yang sedang bekerja. Harusnya anak pada saat sedang bekerja, pertama kita buat kesepakatan kelas. Gurunya juga harus menaati itu. Jadi kadang Kepsek itu telepon saya, dia bilang, Ibu Yulvin ini saya telepon ibu tidak angkat, sorry Pak, saya lagi ngajar. Jadi saya memang tidak pegang handphone. Kalau saya apalagi saya menjelaskan, saya tidak pegang handphone. Saya merasa ada sesuatu yang saya tidak bisa bagaimana anak melihat seorang guru itu di depannya, dia mencontoh seperti apa. Jadi kalau kita memberi contoh yang baik, anak juga akan nurut. Memang ada 1-2 anak yang akan ya sepertinya biasa ya ngeyel atau apa, tapi kebanyakan mereka pasti akan nurut. Jadi kita jadi role model. Kemudian selain kita jadi role model, mengawasi anak di kelas, memang seorang guru itu berperan, dia harus lebih cerdas dari AI. Dia harus lebih cerdas dari AI. Kita tidak bisa melepaskan anak-anak ini dari AI. Contoh yang lainnya adalah bagaimana kita menyusun media pembelajaran atau item test ini
lebih cerdas dari AI. Maksud saya begini, anak-anak kan pasti nyari jawabannya di AI dong. Contoh ulangan kalau pakai Google Form tanpa pengawasan yang ketat. Saya udah bilang ke anak-anak, sebelum Anda menjawab, saya udah punya rekam jejak jawaban dari Gemini, dari ChatGPT, saya udah tahu. Jadi kalau jawabanmu sama persis seperti itu, saya langsung skip, nol, go, gitu. Saya mau, silakan kalau kamu gunakan ChatGPT atau AI atau apapun, kelola semua informasi itu dengan idemu sendiri. Taklukkan itu yang saya selalu minta ke anak-anak. Makanya saya di ending pembelajaran saya, Kak, saya lebih ke praktek. Kalau di pembelajaran saya lebih minta anak-anak itu praktek. Ada teorinya, ada penilaian secara paper and pen, tapi itu dengan cara yang berbeda juga. Ya, jadi saya kemudian minggu lalu saya baru lakukan itu. Biasa anak-anak pakai Google Form, saya rubah ke paper and pen. Saya membuat empat model soal, saya atur tempat duduk anak-anak tidak tahu semua jawaban, itu saya acak jawaban benar diacak. Di situ saya mengambil kesimpulan betapa rapuhnya generasi kita tanpa AI. Dan ini ngeri loh, Kak, ngeri 10 tahun depan. Jika generasi ini dibiarkan seperti ini, saya tidak tahu Indonesia akan jadi seperti apa. Ya. Jadi ketika mereka menerima, bahkan ada anak, ini sesuatu yang anak dia sekretaris English Club tapi tidak bisa tuntas di 15 nomor pertanyaan yang saya berikan. Waduh. Itu parah loh, Kak. Makanya saya dengan keadaan itu saya bilang ke anak-anak, hasil ini membuktikan, saya kembalikan lembar jawabnya, saya kembalikan, Kak. Saya rela print banyak-banyak dikembalikan. It must be signed by your parents, saya bilang. Harus tanda tangan orang tua supaya orang tuamu lihat. Nah, jadi ketika dikembalikan, saya dekati anak-anak tersebut, saya sudah ini ya apa semua. Dan saya bilang, adik-adik ternyata betapa rapuhnya Anda tanpa gadget. Karena itu saya selalu di kelas saya, Kak, saya selalu bilang bahwa semua materi ini dalam hitungan detik kamu bisa dapat. Tapi bagaimana kemudian kamu mengelola semua informasi ini dengan baik. Jadi guru itu memang kita butuh berinovasi juga, memang harus. Kalau saya bilang ke anak-anak, kemarin saya baru tes mereka, saya bilang, kita materinya ini, silakan, saya sudah kasih guideline-nya, kita open book. Oh, gampang, murid saya bilang gampang kalau open book, tapi mereka kan nggak tahu, saya mau rancang tesnya nanti kayak gimana. Jadi saya acak pakai kayak undian gitu namanya, terus pakai aplikasi Wordwall, tampil pertanyaannya open boxes, kemudian semua tegang akhirnya. Dengan keadaan nervous anak-anak itu mencari jawaban, padahal itu jawaban udah ada di depannya dia, Kak. Dia nggak bisa baca. Itu menandakan apa? Kontrol emosi anak kita tanpa gadget itu parah. Betul. Jadi pada akhirnya saya bilang ke anak-anak ini setelah kita belajar, adik-adik, ini bukan cuma sekedar tes. Di sini Anda diajar bagaimana Anda melatih emosi Anda untuk tetap tenang dalam situasi ini. Jadi saya kemudian dari ini saya berefleksi banyak hal. Memang tidak hanya siswa, PR terbesar adalah kita guru dan orang tua juga pemerintah. Anak-anak kita butuh kita untuk betul-betul stick ini rules-nya ini karena mereka di usia sekarang yang sudah terlanjur menggunakan gadget, di mana otak mereka ini udah terinstall semuanya dengan itu, susah untuk kita cuma sekedar memberi pemahaman. Harus ada guideline yang jelas, Kak. Jadi memang ini bukan kerja gampang, tapi saya percaya jika kita bekerja sama dan betul-betul kita lakukan ini demi kebaikan generasi kita di masa depan, pasti akan ada hal baik, pasti akan ada perubahan ke depannya. Baik, Kak Yulvin, berarti memang ya di sini seperti yang tadi kita awal bahas bahwa tidak hanya satu orang tua saja, tidak hanya guru saja, Betul. tapi semua yang terlibat dalam ekosistem pengembangan anak itu, baik dari orang tuanya, baik dari guru, baik dari regulator atau pemerintah, maupun dari penyedia aplikasi pun itu harus benar-benar memperhitungkan ruang yang aman dan ruang yang sehat untuk para anak-anak kita ya. Betul, Kak Ihsan. Jadi memang dengan kehadiran BP Tunas ini yang ternyata mengatur juga nih di berbagai sektor, semuanya dipikirin, anaknya juga dipikirin, orang tuanya dipikirin, para instrumen-instrumen seperti guru,
berbagai yang mensupportnya itu didukung juga dalam PP Tunas ini. Jadi mungkin yang terakhir nih ya, Boleh. Kak Yulvin, apakah Kak Yulvin punya harapan setelah lahirnya aturan PP Tunas ini di dunia pendidikan digital di Indonesia? Oke, baik, Kak. Sebagai seorang guru yang artinya saya selalu bilang dari tadi kita sudah melihat memang secara langsung keadaan anak-anak kita, generasi kita, dan itu terjadi setiap hari di depan mata kita. Kehadiran PP Tunas ini memberi sebuah warna yang baru, yang ini menjadi jawaban atas apa yang menjadi kekhawatiran kami selama ini. Dan sekali lagi saya sebagai seorang tenaga pendidik, saya sangat berterima kasih dengan adanya peraturan ini. Ini semakin memperkuat effort kita di lapangan, bagaimana kita melindungi generasi kita di masa depan. Dan saya percaya ketika PP ini dilakukan dengan benar, semua orang bekerja dengan baik, semua terpanggil untuk melindungi generasi kita, pasti anak-anak kita, generasi kita di masa depan ini bisa menguasai dunia digitalisasi dengan kesadaran mereka sendiri, ya, dengan kontrol mereka sendiri, dan mereka sebenarnya yang menjadi remote control sebenarnya untuk diri mereka dan untuk dunia yang saat ini sedang mereka geluti, di mana semua hadir itu di bawah kontrol kita. Demi masa depan mereka, mereka tidak akan mengorbankan kesehatan mereka untuk itu. Mereka tidak akan mengorbankan keluarga mereka, teman-teman mereka, atau lingkungan mereka, atau masa muda mereka. Jadi dengan peraturan ini, kita semua menjadi lebih jelas untuk bergerak ke arah yang mana. Dan anak semakin sadar bahwa dia diawasi, bahwa ini akan ada hukumnya jika saya melanggar, dan ini akan menimbulkan kesadaran-kesadaran bagaimana sebaiknya dia berliterasi di dunia digital. Seperti itu mungkin, Kak, yang bisa saya sampaikan. Oke, baik. Keren banget Kak Yulvin. Amin. Semoga semua harapannya tercapai dan kita juga bisa melihat generasi bangsa Indonesia menjadi generasi yang lebih baik lagi ke depannya gitu ya Kak Yulvin. Baik, mungkin Kak Ihsan nih, karena mengingat waktu juga nggak kerasa ya Kak Yulvin ya kita. Aduh, seru-serunya ya Seru Kak. banget. Aduh. Pasti teman-teman Baktizen tuh punya insight baru pastinya. Udah tentang mereka terinfo tentang permen baru dan sekarang langsung mendengarkan dari narsum aslinya pegiatnya langsung sebagai guru dari Kak Yulvin yang terdampak langsung nih dengan peraturan PP Tunas ini ya kan Kak Ihsan? Iya, bener banget. Jadi ternyata gitu ya, memang PP Tunas ini gitu ya harus kita sama-sama pegang untuk untuk dijadikan sebagai salah satu acuan kita ya. Bukan untuk kita, tapi untuk melindungi generasi bangsa ke depannya. Di mana kita bisa mewujudkan generasi bangsa yang memiliki kemampuan digital yang positif dan tetap produktif walaupun digitalisasi ini terus ada dan terus berubah, tapi anak-anak kita sudah punya tameng yang kuat untuk menghadapi era digitalisasi dan persaingan bisnis digital ke depannya. Betul Kak Ihsan. Jadi kalau dilihat ya, era digital itu memang makin meningkat, makin bagus, tapi mungkin seperti pisau. Betul. Kalau misalnya itu bisa bermanfaat banget, tapi kalau tidak bisa digunakan dengan benar, tidak ada pengawasan, bisa jadi berbahaya sekali dengan penggunanya dan orang-orang di sekitar kita, Kak Ihsan. Betul. Jadi mungkin setelah podcast ini harapannya teman-teman Baktizen semuanya bisa menjadi garda terdepan dalam mewujudkan ruang digital yang aman dan sehat untuk semuanya. Karena ruang digital yang aman itu merupakan tanggung jawab kita semua, mulai dari diri sendiri, keluarga, sampai komunitas kita. Oke, kalau misalnya kita sudah paham terkait dengan pentingnya PP Tunas ini, mari kita implementasikan ya, baik dari kita sendiri, lingkungan kita, maupun dari ekosistem pekerjaan yang ada di sekeliling kita. Betul, oke, mungkin kita sudah sampai di ujung acara podcast kita hari ini. Saya Dinda Dan saya Ihsan. sama Kak Yulvin mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Dan sampai jumpa di podcast Martabak selanjutnya. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Yulvin. Terima kasih semuanya. Sehat terus ya Kak Yulvin. Terima kasih. Ya, sehat juga Kak Dinda dan Kak Ihsan. Podcast Martabak, mari cerita bersama Bakti.